Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa pemilihan umum 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan tidak adil dan hanya untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden saja. Karena adanya informasi tersebut, SBY menyatakan dirinya harus turun gunung untuk menghadapi pemilu 2024. Dalam unggahan di akun TikTok @PD Demokrat Sumut, SBY juga mengatakan bahwa Partai Demokrat akan dijegal agar tak bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presidennya sendiri. Ia menilai rencana tersebut merupakan kejahatan. Turun gunungnya SBY bukan kali pertama terjadi. Pada tahun 2017 saat masih menjabat Ketua Umum Partai Demokrat, SBY juga mengaku turun gunung saat Pilkada DKI Jakarta. Kala itu, putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mencalonkan diri untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Silviana Murni. Lantas bagaimana sikap partai penguasa PDIP menanggapi pernyataan SBY tersebut? Apa makna kalimat turun gunung dari seorang Susilo Bambang Yudhoyono tersebut? Tim TV One mengabarkan. Harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Ya. Jadi apa makna pernyataan dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam Rapimnas Partai Demokrat? Kita akan langsung membahas hal ini bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami di studio. Ada Bang Deddy Sitorus, politisi PD Perjuangan. Selamat pagi Bang, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Selamat pagi. Ya, dan di sebelahnya juga sudah ada Bang Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat. Selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Bang Zaki. Saya mau ke Bang Zaki dulu deh, Bang Deddy ya. Ramai soalnya, harus dong. Saya harus tanyakan ke Anda dulu. Ini jadi maksud pernyataan dari Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu apa? Apakah memang ini dimaksudkan tujuannya untuk konsolidasi struktural internal partai atau memang untuk eksternal atau seperti apa? Ya, pertama kita mesti letakkan dulu konteksnya nih, Pak. Ini pernyataan beliau ini disampaikan dalam konsolidasi internal. Menjadi konsumsi internal. Harusnya tertutup. Iya, tertutup karena teman-teman media yang hadir juga tahu ada momen di mana pada saat Rapimnas itu hanya bisa meliput di awal, kira-kira 1 jam pertama di saat pidatonya Mas AHY, dan itu pun Mas AHY di tengah-tengah meminta untuk meninggalkan tempat karena ada kemudian materi internal kami. Gitu. Ini di Mas AHY. Nah, setelah itu ada beberapa acara internal, diantaranya tadi pidato yang Pak SBY sampaikan gitu. Nah, ini satu hal ya, gitu yang mesti kita sama-sama dudukkan dulu persoalannya. Kemudian yang kedua adalah beliau ini berbicara mengenai potensi, konon, ya kan, mendengar, ada informasi. Jadi kan ini lebih kepada ada informasi-informasi yang kemudian kita harus melakukan namanya preemptive action, ya kan? Ini kan biasa ya di dalam namanya strategi ada preemptive action dan macam-macam gitu. Bagaimana kita mencegah jika ada upaya-upaya yang bertentangan atau melawan demokrasi, itu sebisa mungkin ayo kita lawan gitu. Kita kontingensi bagaimana nih caranya nih gitu agar tidak terjadi. Nah, ini yang menjadi hal yang utama yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau kita lagi bicara mengenai konteks, kaget juga nih bicara kalau turun gunung itu sebenarnya Pak SBY lebih kepada karena beliau kan selama ini sejak meninggalnya Ibu Ani ya di tahun 2020 ya, mohon buat pemirsa TV One jika berkenan mendoakan Ibu Ani ya, memberikan Al-Fatihah agar beliau tenang di sana. Itu beliau fokusnya sudah hanya tadi membina klub bola voli Lavani. Kemudian kedua, belajar melukis dalam 1,5 tahun. Hampir tidak pernah terlibat dalam politik dan memang beliau sudah tidak lagi terlibat dalam day to day politik ya, sebagai guru bangsa, negarawan, sebagai bapak kami di Partai Demokrat ya.
sebagai presiden 2 periode tentunya banyak ilmu yang kami bisa dapatkan. Nah, ya tentu konsultasi, diskusi kami lakukanlah gitu pada momen-momen tertentu gitu. Tetapi bukan menjadi istilahnya tuh tidak seperti dulu yang hampir setiap hari beliau terlibat. Oke, jadi ini mengenai konsolidasi struktural internal partai saja menghadapi untuk pemilu 2024 ya. Tapi kalau Bang Deddy melihatnya memang ini khusus untuk konsolidasi struktural internal partai saja atau seperti apa kalau PDI melihatnya? Yang pertama istilah turun gunung tuh sepanjang catatan kami sudah 6 kali muncul ya. Iya, bukan yang sekali kemarin. Bukan yang sekali. 2014 itu ada 2 kali, 2017, 2018, 2019 dan terakhir 2022. Nah, pertama tentu begini, ini kan sudah menjadi isu publik. Ada 3 hal yang menjadi pertanyaan. Apa sih motivasi di belakangnya? Yang kedua tujuannya apa? Dan yang ketiga dampaknya. Kalau motivasi tentu ya mungkin itu bisa personal, bisa kepentingan partai. Tujuannya internal tadi disampaikan. Ya. Tujuannya kan bisa untuk membangun satu atensi atau katakanlah satu panggung politik yang kemudian membuat itu memberi dampak elektoral atau apapun kepada Partai Demokrat. Yang ketiga dampak, ya ini yang sebenarnya menjadi concern kita. Dampaknya yang pertama adalah terjadi delegitimasi terhadap pemilu dan penyelenggara pemilu dan juga tentu kualitas serta peran pemerintah sebagai penanggung jawab terlaksananya pemilu. Ini yang menjadi urusan publik sebenarnya sehingga kita sebenarnya butuh penjelasan yang lebih detail dan lebih lengkap tentang 3 hal tersebut dari Partai Demokrat. Nah, yang kedua, kalau tadi disebutkan ini konsumsi internal, sampai hari ini kita tidak pernah mendengar klarifikasi dari DPP Partai Demokrat maupun dari acara Rakernas itu sendiri maupun dari Pak SBY tentang sebenarnya apa ya yang menjadi concern dari Pak SBY itu, karena menyebutkan bahwa pemilu 2024 ya konon katanya ada tidak akan jujur dan adil. Itu kan punya implikasi yang serius. Karena pemilu itu adalah agenda rekrutmen pemimpin bangsa di semua lini. 2024 ini pertama kali kita melakukan pemilu serentak. Ya ini kan bisa mendegradasi ya, mengurangi kepercayaan rakyat terhadap apapun nanti hasil pemilu. Nah ini kan yang harus kita jaga sama-sama karena proses 5 tahun ini kan memang sebuah peristiwa politik yang penting bagi semua, tidak hanya bagi Partai Demokrat tapi bagi semua. Kami di PDI Perjuangan juga berkepentingan supaya ini menjadi pemilu yang jujur dan adil yang kemudian mendapat legitimasi dari rakyat. Ya ini kan menjadi concern utama kami. Dan yang kedua, ketika dikatakan bahwa pemilu ini berpotensi jujur dan tidak adil, ya itu kan juga menjadi tanggung jawab kami sebagai partai yang partai utama pengusung Pak Jokowi, partai yang berada penyokong utama pemerintahan gitu. Itu satu hal. Yang kedua, ketika kemudian dikaitkan dengan kemungkinan calon presiden itu ada 2 pasang, di luar 2 pasang tidak dikehendaki. Nah, bagi kami ini kan bukan urusan urusan penyelenggaraan pemilu atau urusan terkait dengan undang-undang pemilu maupun teknis pemilu, tetapi soal realita politik, konfigurasi. Anda melihat ini terlalu dini, kemudian ini disampaikan oleh seorang tokoh politik besar, terlalu dini. SBY. Artinya begini, itu dalam konteks adalah konsolidasi politik mereka yang menjadi petarung peserta pemilu. Itu kan urusan partai-partai politik, tidak ada kaitannya dengan pemerintah, tidak ada kaitannya dengan penyelenggara pemilu. Ya. Jangankan dalam pilpres, dalam pilkada bukan hanya sering terjadi manuver politik atau konsolidasi politik menjadi 2 pasang calon atau bahkan calon tunggal. Dan itu secara politik ya sah-sah aja, tergantung peserta pemilunya. Kan ini problem. Jadi seolah-olah kemudian kan ini rakyat mempersalahkan bahwa ada tangan-tangan kekuasaan, bahkan mungkin terbentuk persepsi publik tangan-tangan partai penguasa. Dugaannya Bang, konon. Loh, itu kan yang menjadi tidak jelas. Coba ya kita tanya ke Bang Zaki, indikatornya dari mana sih Bang sampai ada statement itu keluar meskipun tadi untuk konsolidasi kita mesti luruskan dulu ya. Kalau kita bicara mengenai komitmen kepada demokrasi dan pemilu 2024, yang pasti sebenarnya Demokrat dan PDIP ini selaras gitu. Karena kami adalah 2 di antara sedikit partai yang waktu itu langsung menolak keras ketika ada wacana presiden 3 periode. Nah ini masih digarisbawahi dulu gitu. Dan kami sama-sama bersepakat waktu itu meskipun di tempatnya masing-masing ya gitu ya, bahwa pemilu 2024 harus dilaksanakan karena ini adalah
bagian dari pelaksanaan amanah konstitusi dan juga amanah reformasi. Bahwa pemerintahan ya harus dibatasi maksimal 2 periode, itu satu dulu kita mesti lihat. Kemudian yang kedua, kita juga punya komitmen yang kuat juga dalam konteks pemilu ini gitu. Nah, terkait dengan itu, kita tidak ingin agar pemilu ini terbatas ya atau sebatas. Nah, informasi dari mana itu yang kemudian kan dipertanyakan? Ya, informasi ini kan banyak, Mbak, sumbernya gitu. Kita ingin agar bagaimana pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat, ini rakyat ini bisa sebanyak mungkin berpartisipasi, baik sebagai yang memilih maupun juga yang dipilih. Ada batasannya di konstitusi maupun di undang-undang yang bisa mengajukan tidak adil itu gabungan dan partai politik. Nah, kalau kita bicara bisa tidak jujur, tidak adil, karena ada yang ditangkap itu ada upaya-upaya bagaimana caranya sebisa mungkin ya ada keterbatasan pasangan calon maksimal hanya 2. Nah, ini ada upaya-upaya. Tentunya kan namanya kan konon, ada informasi. Ini kan kayak pendalaman gitu, Mbak. Kita masih terus dalami. Seperti apa nih gitu. Adalah kita bisa sebut beberapa nama, beberapa upaya, tetapi kan itu masih belum konteks eksternal, masih dibahas di ruang tertutup. Nah, kaitannya dengan itu, kami melihatnya adalah bahwa sebisa mungkin ruang publik ini, rakyat ini menghendaki ada lebih dari 2 pasangan calon ini. Saat ini kita lihat ada potensi bisa 4 malah. Ini kan akan sangat baik buat demokrasi. Nah, yang menjadi concern kami juga adalah Partai Demokrat dalam 2 periode terakhir ya, 2 gelaran pilpres terakhir ya, terutama di 2019 ada polarisasi yang begitu mengental di kalangan masyarakat ya, pembelahan yang begitu tajam. Nah, ini menjadi concern kami gitu. Kalau kita melihat sepertinya kalau 2 pasangan calon akan ada potensi seperti itu gitu. Akan lebih baik jika ada 2. Makanya kami Demokrat ini berupaya agar ada poros ketiga ataupun bahkan keempat gitu dalam konteks agar masyarakat punya lebih banyak pilihan. Ya, tapi informasi itu kemudian tadi disampaikan implikasinya cukup luas disampaikan oleh seorang tokoh penting SBY. Iya, karena emang ini kan internal, Mbak. Saat ini. Ini kan internal. Namanya kalau kami melihat bahwa beliau sebagai guru bangsa ya, sebagai sosok pemimpin juga di tempat kami di Demokrat, pendiri Partai Demokrat, ya wajar saja menyampaikan informasi-informasi yang sehingga kami bisa lebih aware, lebih awas gitu loh. Baik, lebih hati-hati karena kan kami partai politik. Ya, punya tanggung jawab. Ya, sama dengan Bang Deddy. Wajar Bang Deddy. Sama-sama punya tanggung jawab bagaimana memastikan pemilu 2024 nanti berjalan jujur, adil, dan di luar itu semua bukan hanya prosedural ya, tetapi juga tadi secara substansi. Sebentar, Bang Zaki, rakyat kita mendapatkan poinnya. momentumnya. Ya, gitu. untuk potensi tadi tidak jujur dan tidak adil itu PDIP juga melihat potensi itu ada dalam penyelenggaraan pemilu nanti? Tidak, karena begini, ini kan tidak seperti dulu ya. Artinya kita melihat penyelenggara pemilu itu sudah lebih sudah lebih kuat. Kita juga melihat partisipasi publik yang sangat luas ya melalui media sosial dan sebagainya, sehingga kecurangan-kecurangan seperti yang terjadi di masa lalu saya kira bukan hal yang mudah buat dilakukan. Kemungkinan polarisasi yang disampaikan tadi? Polarisasi Anda masih melihat hingga saat ini? Polarisasi itu adalah implikasi dari kondisi politik kita. Tetapi kan begini, akhirnya terpulang kepada partai-partai politik itu, bukan pada sekelompok orang yang dicurigai Pak SBY itu. Siapa karena Bang? nggak ngerti saya kan mereka. Nah, inilah sikap suuzon dan kemudian sensasi yang akhirnya mungkin bisa jadi mendegradasi pemilu kita, menimbulkan ketidakpercayaan kepada semua pihak. Ya, jadi ini yang kita sangat berharap sebenarnya supaya Pak SBY itu ya kalau melontarkan katakanlah kecurigaan, kekhawatiran, dugaan, bahkan tuduhan mungkin ya tolonglah supaya diberikan data informasi yang jelas dan dengan satu konstruksi pemikiran yang bisa dipercaya, karena mengaitkan ketidakadilan tidak adil dan jujur dalam satu statement kemudian dengan potensi 2 pasangan calon itu kan 2 hal yang berbeda. Satu ranahnya adalah undang-undang penyelenggara negara, yang kedua urusannya adalah para peserta pemilu yang menentukan 2 calon, 4 calon, 5 calon itu kan partai politik peserta pemilu. Sekarang aja polarisasinya sudah sangat tinggi calon-calon yang muncul begitu banyak. Bang Deddy, saya tidak percaya ada kekuatan politik yang bisa maksa udah pokoknya yang ini aja maju. Itu sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa gitu. Nah, ini kita coba tanyakan ke Bang Adi Pray. Bang Adi, kalau melihat statement yang disampaikan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ini, apakah memang ini sebetulnya untuk konsolidasi struktural internal partai menjelang pemilu 2024 atau sebetulnya ini memang untuk pihak eksternal? Kalau Bang Adi melihatnya bagaimana? Tertentu tidak, Bang Adi? Saya ingin komentar 2 hal. Pertama,
apa yang disampaikan oleh SBY bahwa di 2024 itu sangat mungkin terjadi kecurangan, sangat mungkin. Karena kan pemilu itu sangat rentan ya, terjadi kecurangan di berbagai tempat. 2014 itu ada beberapa TPS yang mesti dihitung ulang, salah satunya di Bangkalan, di Madura. Itu penting ya, dan di berbagai tempat yang lain. Itu normatifnya semacam itu. Yang kedua, kita harus membaca konteks pernyataan SBY bahwa di 2024 sangat rentan terjadi kecurangan, manipulasi, dan seterusnya. Tapi anasir-anasirnya itu rendah karena mengacu pada kemungkinan hanya akan ada settingan 2 calon. Kalau soal settingan 2 calon ini bukan kecurangan pemilu, tapi soal bagaimana partai-partai politik itu meyakinkan partai politik yang lainnya untuk bikin kongsi politik. Saya membaca kenapa SBY turun gunung, konteksnya 2 hal. Pertama, tentu ini ingin menyelamatkan Partai Demokrat. Ada keinginan dari Demokrat itu rebound di 2024, seperti kemenangan Demokrat 2004, 2009, dan ya 2 periode itu ya. Yang ketiga, tentu saja ini sebagai upaya dari keinginan SBY mencarikan kendaraan politik bagi AHY. Karena kalau ada 2 poros politik sangat rumit misalnya bagi AHY untuk bisa bertanding di 2024. Saya membacanya dalam konteks kepentingan Demokrat dan AHY yang kemudian ingin diselamatkan sebenarnya oleh SBY. Bukan karena misalnya ada kecurangan soal kemungkinan setting 2 calon ya. Pertanyaannya adalah, kalau 2 calon itu dianggap sebagai kecurangan, mestinya SBY itu turun gunung sejak 2014 yang lalu. Karena calonnya 2 calon itu sejak 2014. 2019 juga 2 calon. Pak SBY juga nggak ngomong itu ada kecurangan. Bahkan kalau mau jujur, Demokrat kan bergabung dengan koalisinya Prabowo Subianto 2019 itu di detik-detik akhir. Ya, dan bahkan Demokrat merupakan partai yang cukup kritis ke Prabowo Subianto saat itu. Partai koalisinya Prabowo, tapi cukup kritis ke Prabowo yang menyebut Prabowo itu jenderal kasus. Jadi saya membaca kenapa SBY itu turun gunung. Pertama, sepertinya ada keinginan mereka untuk mengembalikan kejayaan mereka di 2024 gitu ya. Yang kedua tentu ingin mencari kendaraan gitu ya, Bang politik. Adi ya? Ya sesederhana itu saja. Karena kita tahu semua bahwa salah satu anatomi kekuatan politik Demokrat itu ada 3, Susilo, Bambang, dan Yudhoyono. Bukan Oke, nah kita tahan sampai di situ dulu Bang Adi ya. Kita akan lanjutkan nanti usai jeda biar lebih konkret lagi kita mendengar statementnya. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.